Seorang warga di Desa Wiyu, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur terjebak banjir. Korban bersama motornya terpaksa dievakuasi menggunakan ekskavator. Sementara hampir sepekan ini banjir memang menyerang kawasan Mojokerto. Bahkan di Dusun Sambirejo, Desa Wringin Rejo, Soko, Mojokerto, banjir menerjang perumahan warga. Detik-detik datangnya banjir sudah diketahui beberapa warga. Mereka pun dengan sigap mengingatkan warga sekitar untuk bersiap-siap menerima datangnya banjir. Banjir diduga karena jebolnya tanggul Sungai Brangkal di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, gimana kabarnya? Tak terasa 1 Ramadan ini hari ini. Gimana sahurnya? Sholat subuhnya udah aman? Nah, biar lebih berisi paginya kita update dulu berita menarik hari ini bersama saya Faris Naufal. Inilah Cakrawala selengkapnya. Cakrawala pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Kamis 7 Maret lalu. Terhitung Jumat 8 Maret 2024, Kabupaten Pesisir Selatan berstatus tanggap darurat bencana. Masa tanggap darurat ini berlaku hingga 14 hari ke depan. Banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 11 dari 15 kecamatan di kabupaten ini terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jembatan ambruk dan memutus total akses jalan kendaraan, termasuk akses jalur dari Sumatera Barat ke Provinsi Bengkulu. Banjir bandang juga membuat puluhan kendaraan terjebak lumpur di Jalan Raya Padang, Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Koto 9 Tarusan. Saat banjir menerjang, kendaraan-kendaraan ini sedang mengalami kemacetan. Banjir bandang turut memicu terjadinya tanah longsor di lebih dari 20 titik. Salah satunya di daerah Langgai, Nagari Gantiang, Kecamatan Sutra. Sejumlah warga melakukan evakuasi korban banjir dan longsor dengan peralatan seadanya. Tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan, banjir besar juga melanda Kota Padang pada hari Kamis lalu. Hujan lebat yang turun seharian membuat sejumlah sungai meluap, di antaranya Sungai Batang Arau yang merendam rumah warga di Kelurahan Banuaran dan Gurun Lawe Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Permukiman warga di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang juga terendam banjir. Sejumlah warga pun diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir yang menerjang Kota Padang mengakibatkan ribuan rumah warga terendam di lebih 4 wilayah kecamatan. Pemirsa, 3 gedung di RSUD MM Duda Limboto di Kabupaten Gorontalo terbakar. Kebakaran di rumah sakit. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Dunda Limboto, Gorontalo. Sejumlah petugas rumah sakit berupaya mengevakuasi pasien yang panik. Ya Allah. Sementara gedung yang terbakar adalah gedung keuangan, gudang alat kesehatan, dan gedung bina program. 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Belum ada keterangan resmi dari pihak Rumah Sakit Dunda Limboto terkait insiden kebakaran ini. Sejauh ini, api masih diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kapal motor yacht mewah Azimut 80 terbakar di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara. Dalam rekaman video amatir ini, terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi dari terbakarnya sebuah kapal motor Azimut 80 di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara pada sore tadi.
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Kepulauan Seribu yang mendapati laporan ini langsung menuju ke lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi 4 orang yang berada di dalam kapal, yakni 1 orang kapten kapal, 1 orang kepala kamar mesin, dan 2 orang ABK. Sementara itu penyebab kebakaran kapal Azimut 80 diduga dikarenakan putaran mesin turun saat kapal sedang berjalan sehingga keluar banyak asap dari mesin. Pemirsa, hingga kini polisi masih mendalami motif dari dugaan bunuh diri satu keluarga di apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Keempat jenazah kini disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit. Polisi juga telah mendapatkan rekaman CCTV satu keluarga pelaku dugaan bunuh diri saat tiba di apartemen Teluk Intan, Penjaringan. Jenazah satu keluarga yang tewas usai melompat dari rooftop lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Keempat jenazah masing-masing sudah dimasukkan ke dalam peti dalam 2 ruangan yang dijadikan satu, yakni ruangan 1022 dan 1023. Keluarga serta kerabat dari para almarhum terpantau silih berganti berdatangan ke lokasi untuk berduka cita. Sementara itu, berlangsungnya prosesi persemayaman di rumah duka juga nantinya akan diadakan proses kremasi terhadap keempat jenazah. Polisi mendapatkan rekaman CCTV sebelum satu keluarga di apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara tewas setelah jatuh dari rooftop apartemen. Rekaman CCTV terlihat mulai dari awal masuk, berada di dalam lift, dan berjalan di lorong hingga saat jatuh ke halaman apartemen. Dalam rekaman kamera CCTV, nampak sang ayah mengumpulkan handphone dan menciumi seluruh anggota keluarganya. Di dalam lift ini sudah terekam pihak EA ini mencium-cium kening dari A, EL, JWA, dan JL. Setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP milik para korban di tasnya, kemudian untuk naik ke atas. Kemudian pukul 16.05.45 keluar dari lift di tangga 21 berdasarkan pantauan CCTV dan kemudian naik ke tangga darurat untuk naik ke rooftop apartemen. Kemudian 16.13.21 para korban jatuh bersamaan di depan lobi. Selain itu, polisi mendapatkan informasi keluarga tersebut sudah 2 tahun tak tinggal di apartemen Teluk Intan dan tak diketahui keberadaannya. Saat mereka kembali kemarin sore, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Setelah diperiksa oleh tim Inafis, keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif bunuh diri itu. Memasuki hari keempat pasca jatuhnya pesawat kargo milik Smart Aviation Air di Nunukan, Kalimantan Utara, sebanyak 10 personil tim SAR masih bertahan di posko pencarian yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jika cuaca hari ini kondusif, ke-10 personil tim SAR itu akan dievakuasi ke Tarakan. Posko pencarian tempat tim SAR menginap di sekitar lokasi jatuhnya pesawat perintis milik Smart Aviation di Nunukan, Kalimantan Utara belum ditutup. Memasuki hari keempat pasca jatuhnya pesawat kargo itu, sebanyak 10 personel tim SAR dikabarkan masih menanti untuk dievakuasi. Rencananya, jika cuaca hari ini membaik, mereka akan dievakuasi ke Tarakan. Di lokasi masih tertinggal 10 tim penolong yang harus bermalam di lokasi. Ya, sekali lagi kita belum selesai. Kalau secara evakuasi korban, alhamdulillah sudah dapat kepastian, tetapi kita masih meninggalkan 10 orang di lokasi
kejadian. Sebelumnya, upaya evakuasi terhadap pilot pesawat kargo milik Smart Aviation, M. Yusuf, berlangsung dramatis. Yusuf harus bertahan hidup selama 3 hari di lokasi jatuhnya pesawat hingga tim penolong mengevakuasinya. Saat ini, Yusuf dikabarkan masih dirawat intensif usai menjalani operasi pada Ahad malam. Sementara awak mekanik pesawat tersebut dikabarkan meninggal dunia. Saya masih menunggu Pak dari rumah sakit seperti itu. Jadi mungkin nanti saya kabarkan kalau sudah dapat informasi. Sudah koordinasi sama keluarganya? Oh, pasti Pak dari awal. Sudah koordinasi sama keluarga lagi? Sudah. Dan akan tetap dipulangkan ke kampung halaman. Di mana pun yang meninggal? Ke Pangandaran. Sebelumnya, pada Jumat 8 Maret 2024 lalu, pesawat perintis milik Smart Aviation yang tengah mengangkut sembako dikabarkan hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Internasional Juanda Tarakan pukul 8.25 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat itu seharusnya mendarat di Binuang, Krayan, Nunukan pada pukul 9.25 WITA di hari yang sama. Informasi selanjutnya cocok ini untuk pemirsa di rumah yang ingin atau berencana untuk mudik lebaran di libur lebaran nanti. Karena PT KAI Daob 1 Jakarta kembali membuka pemesanan tiket kereta api tambahan lebaran sebanyak 344 perjalanan kereta api tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya penumpang kereta api mudik lebaran 1445 Hijriah. Dari stasiun Gambir sebanyak 10 kereta api tambahan jarak jauh dan stasiun Pasar Senen sebanyak 6 kereta api tambahan jarak jauh per harinya. Perjalanan kereta yang ditambah diantaranya periode lebaran tahun 2024 untuk perjalanan dengan tujuan Solo, Surabaya, dan Malang. Menurut manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, 344 perjalanan kereta api tambahan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen yang disediakan untuk angkutan lebaran tersebut, guna mengakomodir tingginya animo masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api lebaran yang belum mendapatkan tiket perjalanan. Kereta api tambahan untuk periode angkutan lebaran dari tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024 ada sebanyak 344 perjalanan kereta api dengan rata-rata per hari sebanyak 16 kereta api jarak jauh. Pengendara motor buang surat tilang. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Anda kembali menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi menyambut Ramadan yang berbeda-beda pastinya. Di Kabupaten Pesawaran, Lampung, warga menyambut bulan suci Ramadan dengan menggelar Festival Budaya Bulimau di Kali Bronjong, Desa Cipadang. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, warga Desa Mandapa, Kecamatan Dauan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menyalakan meriam yang terbuat dari bambu tali. Menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Punyimbang Adat Lampung, Kabupaten Pesawaran, menggelar Festival Budaya Bulimau atau Belangiran di Kali Brojong, Desa Cipadang. Bulimau mengandung filosofi sakral yang artinya membersihkan diri, hati, dan pikiran menjelang bulan suci Ramadan. Pada Festival Bulimau, warga akan mengikuti rangkaian prosesi siraman dengan menggunakan minyak wangi, kembang warna-warni dengan air limau atau jeruk nipis yang dilakukan oleh para ketua atau penyimbang adat. Setelah itu, warga akan melaksanakan ritual berupa mandi berendam di sungai. Kegiatan Bulimau dipercaya dapat menghilangkan penyakit, perbuatan, dan hal buruk yang melekat pada diri, sehingga pada saat mereka melaksanakan ibadah puasa sudah dalam kondisi bersih dan suci. Bulimau merupakan acara tahunan yang rutin dilaksanakan menjelang Ramadan. Di awal pelaksanaannya, festival ini digelar di setiap wilayah penyimbang adat masing-masing. Namun sejak tahun 2022, acara dilakukan secara bersamaan dan dinobatkan menjadi ajang festival tahunan.
Di Majalengka, Jawa Barat, warga desa Mendapa, Kecamatan Dauan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menyalakan meriam yang terbuat dari bambu tali. Belasan meriam bambu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dinyalakan di tepi sungai. Warga pun bersorak-sorai saat mendengar suara dentuman meriam. Tradisi menyalakan meriam bambu hanya ada setiap akan datangnya bulan Ramadan. Tak hanya menyalakan meriam bambu, warga juga melakukan ziarah dan membersihkan area pemakaman. Bagi warga Mandapa, tradisi ziarah hingga membersihkan makam merupakan kegiatan sosial keagamaan dan silaturahmi kepada keluarga yang telah mendahului. Sementara itu di Meloboh, Aceh Barat, ribuan pelajar mengikuti pawai Ramadan. Para pelajar dari sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu berjalan kaki dari Masjid Agung Baitul Makmur Meloboh. Seluruh peserta pawai Ramadan 1445 Hijriah mengenakan pakaian Islami dan membawa poster syiar bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Rencananya Kementerian Agama Aceh Barat akan menjadikan kegiatan pawai Ramadan sebagai kegiatan rutin sebagai upaya memberikan pemahaman dan menumbuhkan generasi muda menjadi generasi Islami dan Qur'ani. Wah, seru banget. Kalau di daerahnya pemirsa gimana nih cara menyambut bulan suci Ramadannya? Pasti berbeda dan juga nggak kalah seru. Nah, informasi ini nih agak lain nih pemirsa. Tidak terima ditilang saat operasi keselamatan, seorang pengendara motor di Lumajang, Jawa Timur protes dan berdebat dengan polisi. Bahkan tanpa rasa bersalah, ia membuang surat tilang yang diberikan oleh petugas. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Naufal pamit undur diri. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan, jaga juga puasanya, jangan sampai bolong. Sampai jumpa. Nggak ada nih, ya kan? Ini plat nomor belakang ada nggak? Ah, salah nggak? Salah nggak? Polisi terpaksa menunjukkan sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengendara motor ini. Salah satunya motor tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, undang-undang kita yang penegakan, sama yang salah. Mulai dari tidak pakai spion hingga tidak terpasang plat nomor kendaraan. Nanti yuk ngomongnya. Bahkan ia juga tidak memiliki surat izin mengemudi saat terjaring razia operasi keselamatan di depan Mapolsek Pasirian, Lumajang. Meski sudah ditunjukkan sejumlah pelanggarannya, namun ia tetap saja merasa tidak bersalah. Polisi kemudian melakukan penilangan kepadanya. Bapak nggak akan bisa ngambil STNK. Lihat aja. Kalau ngambil uangnya gitu. Sayang, surat tilang yang diberikan polisi dibuang. Kamu ngerasa bener gitu, jagoan sama ya? Yang merasa terganggu. Jagoan sama ya, bener-bener ya. Saya jagoan orang keluarga kan. Nantangin kamu? Saya nggak nantangin. Apa maksudnya bener-bener? Selain itu, dalam kegiatan operasi ini, polisi juga mendapati pengendara motor yang hendak melarikan diri karena tidak memakai helm. Namun, tas pinggang pengendara itu berhasil ditarik polisi, sehingga ia terpaksa menerima surat ditilang petugas. Dalam razia ini, polisi berhasil menjaring puluhan sepeda motor dan 2 unit truk pasir. Terutama yang tidak pakai helm, sementara sudah terjaring puluhan kendaraan yang tidak memakai helm saat kita hunting. Operasi Keselamatan Semeru 2024 ini digelar sejak tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024.